Liputan soal batas usia Capres-Cawapres berasa di prank MK. Siangnya, MK nolak gugatan supaya batas usia Capres-Cawapres diturunin jadi 35 tahun. Sorenya, MK malah ngabulin gugatan yang ngebolehin usia di bawah 40 tahun jadi Capres-Cawapres. Emang boleh ngeprank itu? Ini cerita gue dari lapangan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama nih, pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang bunyinya persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah paling rendah berusia 40 tahun. Tapi, jelang pemilu 2024 banyak banget nih pihak yang melayangkan gugatannya agar peraturan itu diubah. Mulai dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang minta supaya batas usia Capres-Cawapres diturunin jadi 35 tahun. Kemudian juga ada Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah yang meminta syarat Capres-Cawapres ditambahkan, yaitu memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Tapi tetap batas usia Capres-Cawapresnya pada 40 tahun. Gak cuma itu, ternyata sejumlah mahasiswa pun turut ikut melayangkan gugatannya ke MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Setelah penantian yang panjang, akhirnya MK siap membacakan putusan soal batas usia Capres-Cawapres, tepat H-3 jelang pendaftaran Capres-Cawapres dimulai. Jadi pas hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan gue diminta buat liputan ke sana. Agenda pembacaan putusan MK itu dimulai pada pukul 10 pagi dan gue udah ada di gedung MK Jakarta Pusat jam setengah 10 pagi. Ternyata setelah gue mantau nih di jalan depan MK, itu tepatnya di Jalan Merdeka Barat, jalannya udah ditutup, udah disterilisasi dan udah banyak polisi yang berjaga-jaga. Katanya sih buat antisipasi takut adanya demo selesai sidang putusan MK itu. Nah, karena sidangnya udah mau dimulai, jadi gue melipirlah ke atas ke tempat ruang sidangnya. Dan di sana tuh udah banyak banget teman-teman gue dari media lainnya, dan gue juga memantau sih kira-kira ada politisi atau enggak ya. Ternyata cuma ada PSI doang yang gue lihat, yaitu ada Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Mas Mikhail Gorbachev-Dom, dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Mbak Francine Wijoyo. Halo guys, sekarang gue udah ada di Mahkamah Konstitusi buat menantikan jelang pembacaan putusan MK terkait usia minimum Capres dan Cawapres. Sekarang gue udah sama teman-teman gue dari media lainnya. Kita lagi nunggu pintu sidang dibuka. Nah, rencananya sidang itu bakal dimulai pada jam 10 pagi. Tapi sekarang udah jam berapa ya? Nah, sekarang udah jam 10, tapi pintu sidangnya belum dibuka. Nah, ini masih ramai sih, tapi dari penampakan baru ada dari PSI aja, Partai Solidaritas Indonesia yang udah datang. Jadi gue sama teman-teman gue masih standby buat nunggu sidangnya dimulai. Sidang putusan MK dimulai. Tapi sebelum gue lanjutin ceritanya, klik dulu dong tombol subscribe-nya akun YouTube Cerita dari Lapangan, supaya kalian bisa update dengerin cerita gue dan teman-teman gue dari lapangan lainnya. Thank you. Ternyata gugatan PSI supaya batas usia Capres-Cawapres diturunin jadi 35 tahun ditolak MK. MK juga menolak gugatan Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan seterusnya. Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sidang sempat diskors dan gue sama temen-temen gue kita buru-buru lah keluar dari ruang sidang buat siap-siap doorstop PSI mau minta tanggapan gimana nih gugatan mereka ditolak MK. Dengar putusan MK itu, PSI mengaku kecewa banget sama MK karena mereka tuh menilai ada diskriminasi golongan umur. Menurut mereka untuk usia 35-40 tahunan itu berada di kategori yang sama dan dewasa yang sama. Sampai-sampai nih PSI mau banget menang pemilu nanti buat bisa duduk di kursi parlemen supaya bisa revisi undang-undang pemilu. Ya, meskipun kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak gitu, tapi ya bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah, dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Dan saya pikir ini ya teman-teman muda harus membuktikan artinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak-anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengampu pemimpin-pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ingin menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara. Ya kepala negara udah ditolak kita tadi kan, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin-pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah nantinya untuk menjadi kepala negara gitu. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Untuk kecewa ya. Nggak apa-apa. Gitu kan. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya, karena memangnya siapa sih pilihan atau nama yang dibutuhkan oleh PSI untuk bisa maju di bawah 40 tahun? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Gitu. Kita bisa berjuangkan dengan cara-cara lain. Termasuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Sidang putusan MK dimulai lagi. Nah ini yang jadi gongnya. Dari sejumlah gugatan yang ditolak oleh MK, ada satu gugatan yang dikabulkan MK loh. Gugatan ini dari seorang mahasiswa Universitas Surakarta namanya Alma Sakibiru. MK memperbolehkan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa ikut jadi capres, cawapres meski usianya di bawah 40 tahun. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Nah loh, berasa banget kan di prank sama MK? Tiba-tiba gak lama setelah MK membacakan putusannya itu, datanglah sekelompok badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia alias BEM-SI buat mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada MK. Mereka bilang kalau putusan MK itu inkonsisten dan cenderung bersifat politisi. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, kami BEM-SI Kerakyatan menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PUU 21 2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul tentang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. Selesai sidang putusan MK, kita juga minta tanggapan ke PSI nih soal MK memperbolehkan kepala daerah ikut capres-cawapres meski usianya belum 40 tahun. Ternyata denger putusan MK itu PSI seneng banget lah. Menurut PSI, memang seharusnya pemimpin itu gak dilihat dari usianya tapi dari kompetensinya. Tapi kan kalau yang soal kepala daerah dengan catatan pernah atau sedang menjabat kepala daerah kan juga ada polemiknya. Kalau dari PSI sendiri sebagai partai ngelihatnya sebenarnya gimana sih hasil putusan MK yang ini? Kalau dari putusan MK sekarang justru terbuka peluang lebih besar ya bagi anak muda, karena tidak ada batasan umur 35 tahun, justru malah terlampaui ya. Tapi kembali lagi yang fokus utama dari beberapa permohonan ini kan sebenarnya terkait dengan kompetensi juga kan. Kalau tadi dibilang punya pengalaman sebagai kepala daerah, jadi titik beratnya adalah kompetensi dari calon-calon muda ini, bukan dibatasi di usianya. Ya, poinnya kita ya istilahnya setuju dengan hal itu. Kalau memang poinnya di kompetensi bukan sebatas usia. Jadi usia itu harusnya bukan jadi faktor yang menentukan kita boleh atau tidak menjadi pemimpin. Itu yang kita perjuangkan juga. Jadi kita ya agak senang lah ya, karena memang ya itu tadi poinnya ada di kompetensi bukan dari usia. Nah, banyak yang menduga kalau sikap MK ini sebagai langkah untuk memuluskan jalannya putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk jadi cawapresnya Prabowo. Memang sih nama Gibran ini belakangan lagi jadi perbincangan publik, sebab namanya digadang-gadangkan bakal jadi cawapres Prabowo. Padahal Gibran itu dari kader PDIP, yang dimana PDIP sudah mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut kalian gimana nih guys? Apa benar putusan MK ini sebagai jalan untuk Gibran maju jadi cawapresnya Prabowo? Coba komen di bawah ya guys. Oke, sekian cerita gue dari lapangan. Saksikan cerita gue dari lapangan berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Cerita dari Lapangan juga. Bye-bye!